Dianggap parasit keluarga. Bab 108. Mbah, itu si Sepri, kan? Sehat, kan, dia? Tanya Sofia yang sudah mulai menikmati es buatan Jihan. Oh, Supret Junior. Sehat dia, digepluk sama Jihan saja tetap sehat. Tapi emang lebih sama Ibu Fatimah janda kesayangan sih. Dekat sama neneknya. Balas Pak Haji. Alah, semua janda jadi kesayangan. Sindir Ibu Kalsum mulai menikmati esnya juga. Pak Haji langsung tertawa dan mendadak teringat Widi, hanya karena mereka tengah membahas janda. Ini enak. Kapan-kapan kalau jalan ke sana, aku mampir Mbah. Mau beli langsung ajak Mas Kala. Ucap Sofia masih menikmati esnya sambil terus mengawasi langkah sang putra yang sibuk mondar-mandir di sekitar sana. Iya, mampir saja. Lokasinya di dekat pasar biasa Ibu Fatimah janda kesayangan jualan. Ucap Pak Haji yang kemudian memberikan satu kantong gorengan jualan Ibu Fatimah. Ini gorengannya. Ada semprul, ada sempol, Mbah. Bukan semprul. Kalau yang semprul itu situ. Ucap Ibu Kalsum sengaja mengoreksi kemudian meminta Pak Haji untuk duduk agar tidak sibuk mondar-mandir tak jelas mirip daim. Setelah duduk, Pak Haji langsung tanya-tanya tentang Widi kepada Sofia. Hah? Mbah tahu dari siapa, kalau saya punya adik perempuan janda? Sofia sampai tersedak es yang baru akan ia telan. Sang mamah mertua langsung khawatir kemudian buru-buru memberinya sebotol bekal air minumnya. Bahaya kalau Pak Haji sampai kenal Widi. Yang ada hidup Widi langsung enggak tenang. Batin Sofia langsung was-was dan sebisa mungkin berusaha mengamankan privasi sang adik. Masa iya? Bukan dirinya tapi malah Widi yang dijadikan istri ketiga Pak Haji. Miris amat nasib Widi. Adiknya Sofia yang laki-lakinya, Mbah. Yang perempuannya ya sudah ke Jawa Timur karena rumahnya di sana. Ucap Ibu Kalsum. Pesan autor. Rositi. Ikuti. Lah, kok gitu? Pak Haji mendadak sedih lantaran janda incarannya terkesan hanya khayalan. Tapi kata si Jihan, adiknya Sofia yang perempuan. Dia mirip Sofia, cantik, pekerja keras, dan agak bohai. Pikirnya yang kemudian berniat mencari tahu lagi. Nanti coba aku cari tahu ke David. Awalnya beli nugget, tapi sekalian kepo tentang Widi. Pikirnya yang akhirnya kembali merasa bersemangat. Kalau Mbah mau itu ada Mamake Sofia. Mamake Sofia juga janda. Tapi kayaknya juga enggak bakalan mau sama Pak Haji soalnya Mamake Sofia mau jadi janda sejati. Beneran sudah enggak mau musafir cinta dia. Ucap Ibu Kalsum. Namun, otak musafir cinta Pak Haji langsung gesit. Meminta alamat Mamake Sofia yang Pak Haji yakini tinggal satu rumah dengan adik Sofia yang janda dan Pak Haji ketahui, bernama Widi. Mamak Sofia lagi umroh. Sudah enggak usah dikepoin. Ucap Ibu Kalsum sengaja pergi menyusul Daim sambil terus menikmati sisa es gepluknya. Umroh gimana? Tanya Pak Haji, tapi kali ini ia dicueki. Sementara yang Sofia lakukan juga sama, menghindar dengan cara menelepon Kalandra apalagi kini sudah waktunya makan siang. Ya sudah, Dek. Saya mau pesan makan, tapi lauk nuar rendang kaki gajah. Sergah Pak Haji ngambek. Kalandra yang mendengar dan di seberang tengah membuka bekal makan siangnya, langsung tertawa. Yang bilang kalau kakinya Jihan belum kamu rendang. Pak Haji yang mendengar itu langsung ceria.
Kayaknya memang enak kalau kakinya Jihan direndang apa bikin gulai, ya. Hahaha. Yang. Aku jadi mual enggak doyan makan. Geli sendiri lihatnya. Keluh Kalandra dari seberang. Allah, manjes. Ucap Pak Haji yang masih menyimak. Sofia masih susah payah menahan tawanya ketika Pak Haji sungguh menagih rendang atau gulai kaki Jihan. Adanya kambing apa sapi, Mbah? Itu pun dadakan karena enggak semua mau. Dibuat dadakan, sekitar 20 menitan karena kebetulan kami sudah ada kuah gulai, jelas Sofia. Ya sudah, saya ambil kaki kambing aja, deh Sofia. Sergah Pak Haji. Kolesterol cepat mati, Pak Haji. Sergah Kalandra dari seberang sana. Mati gimana? Ini saya saja mau jadi ipar kamu, Pak Jaksa. Pak pengacara. Ucap aku Haji. Adik yang mana? Tanya Kalandra. Jangan pura-pura amnesia. Sergah Pak Haji lagi. Kalandra tertawa. Amnesia. Yang saya tahu, ames itu sial. Amnesia berarti. Hahaha. Serius, kan, namanya Widi, kan? Pak Haji sedang berusaha, tapi Sofia sudah buru-buru pergi. Jadilah setelah makan dengan gulai kaki kambing, Pak Haji mampir ke kontrakan David dan membuatnya bertemu dengan Ibu Sumini. Nah, ibu-ibu begini, biasanya jujur. Pikirnya sengaja bersikap santun. Siang, Mbah. Mau cariin apa? Tanya Ibu Sumini ramah dan penampilannya pun jauh lebih rapi daripada ketika David di penjara. Kini saja, di lehernya sampai dihiasi kalung emas. Kok sana sini panggil saya Mbah, ya? Memangnya saya setua itu? Batin Pak Haji yang menjadi khawatir, dirinya benar-benar dimakan waktu hingga menua tanpa terasa. Ini, Mbah. Pesanannya adiknya Sofia mantannya David, ucap Pak Haji sengaja menggantung ucapannya. Oh, pesanannya Mbak Widi, ya. Ini, nanti diantarnya sore, soalnya giliran lagi ke sekitar kecamatan dulu. Jadi, Simbah yang mau ambil apa gimana? Balas Ibu Sumini masih sangat santun. Cihui. Musafir cinta kok dikadalin. Batin Pak Haji kegirangan. Nah itu totalnya berapa Mbah? Ucapnya tak sabar. Agar Ibu Sumini tidak curiga, ia sengaja membayarnya. Selebihnya ia tinggal menunggu barang pesanan Widi yang sudah ia bayar, diantar. Jadi, diam-diam, Pak Haji mengintai dari sekitar kontrakan David. Kalau saya jadi Jihan, saya nyesel. Ngapain juga dulu minta cerai dari David. Apalagi kalau saya lihat, sepertinya bisnis David ini bakalan bikin David sukses. Bayangin saja, Ibu Fatimah janda bohai saja sampai ambil barang dagangan dari David, sebanyak itu. Andai David masih sama Jihan, pasti mereka klop. Gorengan sama es gepluk kep gajah duduk. Batin Pak Haji takjub karena ada saja yang datang ke kontrakan David dan itu pun selalu membawa dalam kantong besar. Apalagi ia bersembunyi di teras rumah sebelah kontrakan David yang pemuda pemiliknya dan tengah gitaran di ruang tamu, sudah ia beri 2 slop rokok. Demi mendapatkan Widi, Pak Haji yang sudah biasa menjadi musafir cinta memang bisa dengan mudah melakukan segala usahanya menggunakan uang-uangnya. Ia bahkan sampai dibuatkan secangkir kopi hitam sambil duduk nunggu di teras dan berdalih sedang menunggu sang anak belanja nugget di tempat David. David yang baru pulang dan motor matic bagian belakangnya dihiasi keranjang khusus, langsung mengenali motor Pak Haji. Kayaknya tuh motor enggak asing, ya.
Pak Haji yang pintar sudah langsung masuk ke dalam rumah, meminta si pemuda menyanyikan lagu rungkat, sambil memberikan selembar uang 50.000. Tentu si pemuda langsung senang dan segera memainkan gitarnya untuk lagunya. Oh, kayaknya bukan. Kayaknya itu motornya temannya Soleh, pikir David yang kemudian masuk sambil melepas helm maupun maskernya. Mas, pesanan Mbak Widi, tadi sudah dibayar, iya. Berarti tinggal diantar. Nih totalnya, kembaliannya malah suruh buat mamah. Masih ada kembali 20.000 padahal loh. Cerita Ibu Sumini. David langsung penasaran. Memangnya yang bayarin siapa, Mah? Tanyanya sambil mengeluarkan sebotol air dingin dari kulkas di sebelahnya. Kendati demikian, kedua matanya masih fokus menatap sang mamah yang sampai menghampirinya kemudian memberikan nota pembayaran dari pihak Widi. Demi kenyamanan transaksi bersama, David memang sengaja membuat setiap pesanan di usahanya memiliki nota. Apalagi yang mengurus jual beli di rumah lebih sering hanya Ibu Sumini dan David khawatirkan melakukan kekeliruan. Karena sejauh ini, Dika sang adik lebih memilih jualan keliling dengan dalih hasilnya lebih banyak. Dika yang sekarang sungguh sudah menjadi sosok pekerja keras demi mengumpulkan pundi-pundi penghasilan. Sementara David, walau di paginya akan sibuk memproduksi nugget, di siang menjelang sorenya pria itu akan mengantar setiap pesanan. Kakek-kakek, orangnya bersih, agak gendut. Jelas Ibu Sumini. Kok aneh, ya? Siapa, ya? Kalau mertuanya Sofia enggak mungkin karena mertuanya Sofia enggak gendut. Tapi ya sudahlah, nanti aku pastiin lagi saja ke Widi. Notanya saya bawa ya, Mah. Buat bukti juga ke Widi, ucap David yang langsung menyusun setiap pesanan yang akan dikirim ke keranjang motornya. Di saat David pergi, detik berikutnya juga sang musafir cinta langsung menyusul. Sepanjang perjalanan, David sama sekali tidak curiga. Hanya saja, jalanan yang jauh dari kata baik menuju rumah Widi membuat Pak Haji kewalahan. Pria tua itu sengaja mengemudikan motornya dengan kecepatan pelan. Ini kalau saya sampai jatuh, kepala saya bisa kebanting ke batu dan ini akhirnya pasti bikin amnesia. Batin Pak Haji yang sampai ketinggalan jauh dari David. Duh, kalau saya sampai ketinggalan, alamatnya saya nyasar di desa orang. Lagian kok rumah Widi jauh banget ya. Berasa lagi jadi cupatkai yang nemenin biksu tong cari kitab suci ke barat. Uring Pak Haji menjadi ketar-ketir sekaligus kewalahan sendiri. Ia tengah melewati jalanan penuh terjal dan itu merupakan bulak yang kanan kirinya merupakan hamparan sawah nyaris panen. Suasana memang masih sore dan benar-benar panas. Pak Haji yang tidak memakai helm sampai khawatir kepalanya retak. Duh, kalau ndasku kepalaku sampai retak, bisa dijadiin campuran es gepluk ini sama si Jihan. Pak Haji benar-benar berisik. Berkeluh kesah sendiri, dan juga langsung dijawab sendiri. Paling panik, tentu ketika David yang ia ikuti dan ada jauh di depan sana, melewati tanjakan dan tak lagi ia ketahui kemana arah pria itu pergi. Si David goblok ih. Kok saya ditinggal begini? Woi, enggak. Woi, saya jangan ditinggal nanti saya bisa hilang. Keluh Pak Haji sampai teriak-teriak. Oke, Mas, sudah lengkap. Jadi, semuanya berapa? Ucap Widi setelah ia memeriksa 2 kantong pesanannya dan kini telah menghiasi meja di warungnya. David menatap heran wanita di hadapannya. Widi yang luka di pipi kirinya tampak mulai mengering,
dan sesekali ia juga memergoki tangan kiri wanita itu mulai bisa digerakkan, berangsur membuka dompet. Widi tampak jelas akan membayar. Udah, kan? Jawab David lembut. Hah? Widi menatap bingung pria di hadapannya dan sampai sekarang masih memakai masker hitam. Iya, udah. Tuh di bonnya keterangannya juga sudah lunas. Kamu sudah utus orang buat bayar, kan? Lanjut David menjelaskan, tapi lawan bicaranya langsung mengerutkan dahi sekaligus bibir. Widi terlihat jelas akan menyangkal. Yaitu dilihat lagi bonnya. Mamaku yang bilang, siang ini, ada mbah-mbah datang, bayarin pesanan kamu, yakin David? Widi langsung menggeleng. Serius, Mas, aku enggak merasa begitu. Mbah-mbah siapa? Ih, enggak bener itu. Masa iya, mbah-mbah? David juga jadi ikut bingung. Jujur, tadi aku ya bingung, tapi aslinya memang sudah dibayar, malahan kembaliannya buat mamaku. Menyimak itu, Widi langsung kembali menggeleng. Buru-buru ia memastikan bon yang ia lupa taruh di mana, tapi ternyata tertindih oleh salah satu kantongnya. Aku tetap bayar, Mas. Takut. Itu mbah-mbahnya wanita apa laki-laki? Widi sungguh mengeluarkan uang sesuai yang ada di nota, dari dalam dompetnya. Kakek-kakek sih, kata Mamah. David makin kebingungan karena ia mendapat bayaran lagi untuk barang yang ia ketahui sudah dibayar. Loh, kok dibayar lagi? Ya kan aku memang belum bayar, Mas. Urusan mbah-mbah itu, sudah nanti kalau dia datang lagi, kasih saja tuh uangnya. Jangan-jangan demit lagi. Ih, ngeri. Ujar Widi mendadak merinding. Jadi kedepannya, buat jaga-jaga, kalau ada semacam ini, apa ada yang aneh terus aku enggak ngabarin, Mas kabari aku dulu, ya. Windy anti-anti. Soalnya orang sekarang gitu kan, Mas. Yakin, aku jadi takut, lanjut Widi. Kamu bilang gitu aku juga jadi takut. Nanti deh aku tanya ke Mamah. Syukur-syukur orangnya datang lagi, biar aku bisa balikin uangnya, ucap David.